Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis dan manajemen, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi manajemen sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri atas nama Andi Arnita Alimuddin. Di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Putri Haryani Aprianti selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada Yudi Darmawan Usman selaku pemateri ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mulai pada poin pertama, yakni mengenai pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Menurut Mondi dan Martosio pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan manusia atau individu yang ada di dalamnya. Individu atau karyawan yang dikelola agar memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaannya. Manajemen sumber daya manusia juga didefinisikan sebagai pendekatan strategis untuk pengelolaan aset yang paling berharga di dalam organisasi, yaitu orang yang bekerja di sana, yang secara individu atau kolektif dalam hal ini adalah tim kerja yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kegiatan manajemen sumber daya manusia dipandang memiliki sifat proaktif dan strategis, meliputi sistem yang lebih luas yang memperlakukan tenaga kerja sebagai aset, bukan sebagai biaya, lebih berorientasi pada tujuan, pada hasil, serta berfokus pada komitmen kerja mereka. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi penting bagi organisasi, tidak saja pada level manajerial, tetapi juga pada tingkat operasionalnya. Danang Sunyoto pada tahun 2012 menyatakan bahwa kedua fungsi tersebut memiliki landasan yang kuat untuk sebagai bahan pijakan pada penerapan atau praktik yang diterapkan dalam organisasi. Nah, fungsi-fungsi di sini dimaksud terbagi atas dua. Yang pertama ada fungsi manajerial yang dimana dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang kedua ada fungsi operasional yang dibagi menjadi 6 aktivitas, yaitu pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, mengenai fungsi manajerial yang dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian tadi, sini yang pertama ada perencanaan, di mana meliputi penentuan program pengelolaan sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan organisasi. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling esensial karena menyangkut rencana dari awal pengelolaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang berkaitan erat dengan operasional organisasi dan kelancaran kerja di dalamnya. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antar jabatan, jalannya pekerjaan, aktivitas personalia, dan faktor lainnya. Nah, yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan di sini diartikan sebagai mengusahakan agar karyawan mau bekerja secara efektif melalui perintah, motivasi, dan aturan yang mengikat. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian adalah mengadakan pengamatan atas pelaksanaan jalannya operasional kerja dan membandingkan dengan rencana serta mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada fungsi operasional yang dibagi menjadi 6 aktivitas tadi, yaitu pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama di sini
ada fungsi pengadaan meliputi aktivitas perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan orientasi karyawan, perencanaan mutu, dan jumlah karyawan. Sedangkan perekrutan, seleksi, dan penempatan berkaitan dengan penarikan, pemilihan, penyusunan, dan evaluasi lamaran kerja, serta psikologi dan wawancara. Fungsi ini berguna untuk memperoleh jenis, komposisi, dan jumlah sumber daya manusia tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau perilaku kerja karyawan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kegiatan ini menjadi semakin penting dengan berkembangnya dan semakin kompleksnya tugas-tugas manajer dalam program pengembangan karyawan. Fungsi ini berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan yang diupayakan melalui jalur pelatihan maupun pendidikan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, juga berbagai bentuk pengembangan diri untuk para karyawan yang berprestasi. Selanjutnya ada fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi di sini dapat diartikan sebagai pemberian penghargaan yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Pemberian kompensasi merupakan tugas yang paling kompleks dan juga merupakan salah satu aspek yang paling berarti bagi karyawan maupun organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengintegrasian karyawan. Fungsi pengintegrasian karyawan di sini meliputi usaha-usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu karyawan, organisasi, dan masyarakat. Usaha itu perlu memahami sikap dan perasaan karyawan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan tidak hanya mengenai usaha untuk mencegah kehilangan karyawan karena berhenti, tetapi dimaksud untuk memelihara sikap kerja sama dan kemampuan bekerja karyawan tersebut. Fungsi ini berkaitan dengan upaya mempertahankan kemauan dan kemampuan kerja karyawan melalui penerapan beberapa program yang dapat meningkatkan loyalitas dan kebanggaan kerja. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yaitu memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dan mengembalikannya kepada masyarakat. Proses pemutusan hubungan kerja yang utama adalah pensiun, pemberhentian, pengunduran diri, dan pemecatan. Kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari awal pengelolaan manusia yang paling sentral dan merupakan rantai kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan selaku pemateri pertama. Selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Sekian dari saya Andi Arnita Alimuddin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haryani Aprianti. Saya di sini sebagai pemateri kedua, yaitu materinya tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Mahapatra 2010, manajemen sumber daya manusia memiliki dua tujuan penting, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung jalannya usaha organisasi. Sedangkan tujuan khusus terdiri atas 4 hal, yaitu meliputi tujuan sosial atau kemasyarakatan, tujuan organisasi, tujuan fungsional, dan tujuan pribadi. Sedangkan menurut Armstrong 2008 menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki tujuan umum, yaitu tujuan memastikan organisasi memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, berkomitmen, dan bermotivasi tinggi yang dibutuhkannya. Adapun pengimplementasian manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, diantaranya yang pertama yaitu organisasi akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kedua, organisasi akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan terbaru. Yang ketiga, organisasi memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis. Yang keempat, organisasi akan mampu meningkatkan efisien dan efektivitas
rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kelima, organisasi dapat melakukan kegiatan orientasi sosialisasi secara terarah dan dapat melaksanakan pelatihan secara efisien dan efektif, serta dapat melaksanakan penilaian kinerja karyawan. Yang keenam yaitu organisasi dapat melaksanakan program pembinaan dan pengembangan karir karyawan serta dapat melakukan penelitian di bidangnya. Yang ketujuh yaitu organisasi dapat menyusun skala upah atau gaji dan mewujudkan sistem balas jasa bagi para karyawannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia menurut Sondam P. Siagian terbagi dua, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Tantangan ini terbagi menjadi 6, yaitu tantangan di bidang ekonomi, yang meliputi inflasi, resesi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan sebagainya, yang merupakan aspek perekonomian yang harus selalu diperhitungkan oleh organisasi dalam pengambilan keputusan strategiknya. Yang kedua itu tantangan bidang sosial, seperti pergeseran peranan wanita dalam rumah tangga yang tidak saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi sudah menjadi pencari nafkah, mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi dan berkarir tinggi. Hal ini dapat berakibat pada manajemen sumber daya manusia dalam menentukan struktur atau posisi jabatan atau komposisi gender pada perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi yang perlu mendapat pertimbangan. Tantangan yang ketiga itu tantangan bidang politik, seperti perubahan pemimpin daerah, perubahan struktur dalam pemegang kendali kekuasaan, pemerintahan negara dan partai politiknya, terjadinya revolusi dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh warga negara, di mana peristiwa tersebut terjadi yang tentunya terimplikasi pada ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhitungan matang dalam organisasi. Tantangan yang keempat yaitu tantangan di bidang perundang-undangan, seperti perubahan tentang perlindungan tenaga kerja, ketentuan upah minimum, hubungan industrial, keharusan mempekerjakan orang cacat, keharusan mempekerjakan wanita, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu perlu diperhatikan oleh organisasi, diperhitungkan dan ditaati yang dicerminkan dalam perencanaan sumber daya manusia dan aplikasinya di lapangan. Tantangan yang kelima yaitu tantangan di bidang teknologi. Disadari belakangan ini, kemajuan yang sangat pesat di bidang piranti komputer telah melahirkan aneka ragam kegiatan yang menyangkut pengembangan bidang informasi teknologi yang lebih luas, yang harus diikuti oleh organisasi jika tidak ingin terlindas oleh pesatnya kemajuan yang terjadi, termasuk dalam persiapan sarana dan prasarana serta kemampuan para pelakunya. Tantangan yang keenam yaitu tantangan dari pesaing. Persaingan yang terjadi di dunia usaha sudah seharusnya terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana organisasi menghadapi pesaingnya tersebut. Kesuksesan atas persaingan akan didapat tatkala organisasi dapat menjunjung tinggi persaingan, etika bisnis yang disepakati bersama, peningkatan mutu produk, kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta kepatuhan kepada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga di dalamnya perbaikan internal, inovasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Tantangan yang kedua itu tantangan internal. Tantangan internal merupakan tantangan yang berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi perkembangan dan jalannya usaha. Terdapat beberapa faktor yang termasuk dalam tantangan ini, yaitu yang pertama, rencana strategik, yang merupakan perencanaan kerja yang ingin diraih oleh organisasi dalam jangka panjang, seperti menentukan arah yang hendak diraih dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai, barang atau jasa yang ingin dihasilkan, pangsa pasar yang hendak dikuasai. Hal-hal tersebut turut menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan datang. Faktor kedua yaitu anggaran, yang merupakan program kerja suatu organisasi untuk kurun waktu tertentu yang tercermin dari komitmen manajemen terhadap usaha pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Pertumbuhan anggaran akan mempengaruhi pengadaan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang sumber daya manusia harus menyesuaikan tingkat anggaran
terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui perencanaan yang dibuat. Faktor yang ketiga yaitu estimasi produksi dan penjualan. Penentuan rencana produksi dan penjualan haruslah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti selera konsumen, situasi persaingan, kondisi perekonomian, dan tingkat kejenuhan pasar. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perencanaan di bidang pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia, agar pemenuhan estimasi produksi maupun penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi dapat terpenuhi. Faktor yang keempat yaitu rancang bangun organisasi dan tugas pekerjaan, seperti restrukturisasi organisasi yang menyangkut perubahan tipe organisasi, perubahan jenjang jabatan, perubahan susunan tenaga kerja, yang kesemuanya itu akan berakibat pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di dalamnya. Faktor yang kelima itu usaha baru, seperti perubahan jenis usaha, penggabungan usaha, pembentukan cabang baru, pergantian pemilik yang seluruhnya dapat mempengaruhi pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih lanjut. Jadi kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan aset awal yang sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan sebuah organisasi atau suatu badan usaha, di mana dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, serta berintelektual sangat memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi nilai dari sebuah badan usaha atau organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi penting bagi organisasi, tidak saja pada level manajerial, tetapi juga pada tingkat operasional, di mana fungsi tersebut menjadi fondasi, landasan yang kuat sebagai bahan pijakan dalam penerapan praktik yang diterapkan pada badan usaha atau organisasi tersebut. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi tadi terdapat beberapa kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.